Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat holistik sekalian, kita ketemu lagi dengan kajian holistik kita, masih dengan Pak Puji Hartanto yang membahas terkait dengan kasus-kasus yang beredar di masyarakat ataupun informasi-informasi yang beredar di masyarakat, dan dikaji secara holistik dari segi keilmuan holistik nanti seperti apa itu. Terkait dengan ini, untuk kali ini kita akan coba membahas terkait dengan hipoksia, Pak Puji ini. Jadi kalau berdasarkan informasi, hipoksia, ada juga hipoksemia. Kalau hipoksia, kekurangan oksigen di dalam sel dan jaringan. Kalau hipoksemia itu kekurangan oksigen di dalam darah gitu. Kalau berdasarkan informasi yang ada, kalau dilihat dari tanda-tandanya Pak Puji, kalau hipoksia di sini biasanya nafasnya cepat, itu juga ada keluhan sesak napas, detak jantung bisa cepat atau bisa lambat juga, kulit, kuku, bibir ya bisa biru atau juga warnanya juga merah seperti buah ceri. Ada juga dikeluhkan lemas, sampai ada juga yang linglung atau bingung, terus hilang kesadaran, ada juga yang berkeringat, salah satu untuk tandanya batuk, sulit untuk bicara. Kalau berdasarkan ini Pak Puji, berdasarkan terkait dengan gejala-gejala khas dari hipoksia ini, kalau secara holistik ini menjabarkannya seperti apa Pak Puji terkait dengan hipoksia ini? Ya. Jadi kalau gejala seperti itu, jadi kekurangan oksigen itu, dengan gejala itu berarti ada dua macam kan? Kadang ada napasnya cepat, kadang napasnya tersengal. Kemudian nanti ada yang warna tubuhnya biru gitu, ada yang kayak ceri, berarti ada yang panas. Nanti biru dibagi dua lagi, biru kelam, kusam, kemudian birunya biru ini. Bukan kehitaman bukan Pak? Kehitaman? Bukan, ya kehitam, sama-sama kehitaman. Cuma nanti kalau ngelihat lidahnya kering atau basah, itu seperti itu. Nah kemudian ada apa lagi itu gejala? Lemas, linglung, bingung. Nah lemas, linglung, hilang kesadaran, itu berbagai sebab itu ya. Jadi saling kait mengkait sebenarnya. Nah sekarang kita lihat dulu dari organ tubuh ya. Berarti kaitan oksigen berarti apa? Ada, ini manusia dulu. Katakanlah ini manusia. Dia tinggal di satu lingkungan. Berarti kita harus melihat kapasitas oksigen yang ada di lingkungan ini bagaimana, baik atau tidak. Misalnya di daerah pegunungan, di daerah kota yang banyak pohonnya, atau kemudian di lingkungan kerja yang banyak besi, tempat menempah besi, misalnya panas, itu juga akan mempengaruhi kadar oksigen. Satu, berarti lingkungan. Lingkungan ya berarti ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita bicara lingkungan. Yang kedua kita bicara manusianya. Nah, kalau bicara manusianya berarti yang bertanggung jawab terhadap pertukaran itu oksigen dan karbon dioksida adalah darah. Nah, darah diedarkan oleh jantung. Ya kan? Darah diedarkan oleh jantung, darah dibentuk oleh sistem cerna. Nah, berarti kualitas dan kuantitas darah tergantung apa yang masuk ke sistem cerna. Dari makanan berarti. Nah, dari makanan. Berarti makanan yang masuk akan mempengaruhi kondisi darah, nanti mempengaruhi kemampuan daripada pengikatan terhadap oksigen. Nah, ketika mengolah makanan, ada dua lagi. Ini bahan makanan, ini alat untuk masaknya. Untuk mengolah. Lah yang masalah apa? Bisa jadi bahan yang dimasukkan adalah bahan yang baik, tapi alatnya jelek, sudah rusak, tidak bisa bekerja 100%, 50%, berarti barang bagus bisa outputnya jelek karena alatnya jelek. Tapi bisa barang jelek karena sistem cernanya bagus, agak bagus, itu. Tapi yang masalah adalah yang masuk jelek, sistem cerna jelek. Nah, itu satu sisi dulu. Nah, jadi kalau ngomong kayak gini, runtutannya banyak sebenarnya. Sudah seperti itu, ketika dia masuk ke dalam jantung, diedarkan. Lah,
jantung itu berdenyutnya cepat atau lambat karena dia lemah atau tidak. Nah, dia berdenyutnya terganggu karena apa? Apakah darah yang beredar itu terlalu susah untuk digerakkan? Nah, susah berarti kita bicara kualitas kuantitas darah. Nah, apakah darahnya itu penuh dengan lemak atau penuh dengan lendir atau darahnya cairannya terlalu banyak, plasmanya terlalu banyak, selnya kurang, atau selnya banyak, plasmanya kurang? Itu akan mempengaruhi kepada kemampuan denyut itu. Atau darahnya bagus, tetapi memang jantungnya yang bermasalah, lemah kayak gini. Nah, itu mempengaruhi kepada kecepatan masuk ke paru untuk bertukar. Dari satu sistem cerna, kemudian bahan yang masuk sistem cerna, kita bicara tentang kualitas daya denyut jantung. Yang berikutnya kita bicara paru. Nah, parunya, alveolinya itu bersih atau tidak? Saluran bronki apa ya? Bronkiolus itu ya. Jadi cabang-cabangnya itu apakah dia bersih atau tidak? Atau banyak lendir atau tidak? Ketika banyak lendir, kemampuan dia untuk menghisap, untuk mengembang kempis ngambil oksigen, ini akan terpengaruh. Misalnya, kalau dia kekurangan cairan sehingga alveolinya itu mengeras karena dia kekurangan cairan, jadi ini menjadi jaringan yang ikat yang keras, maka dia tidak bisa kayak gini. Ya kan, karena dia mengeras. Ini biasanya ada panas yang menyerang paru atau parunya kekurangan cairan. Nah, itu berarti mempengaruhi. Kemudian ini elastis, tapi di dalamnya terlalu banyak lendir sehingga kapasitas ruang alveolus untuk mengambil oksigen berkurang. Sehingga oksigen O2 itu tidak bisa maksimal. Atau dia bagus tapi banyak lendir lengket di sekitarnya sehingga dia tidak bisa maksimal. Kalau tadi ada cairan yang memenuhi paru, kalau ini ada lendir yang lengket yang harusnya dia tipis cair supaya dia elastis menjadi lebih tebal, pekat sehingga dia tidak elastis. Makanya kalau bicara seperti ini kita bicara tentang apa yang terjadi di dalam tubuh. Banyak faktornya. Maka gejalanya mungkin ini, mungkin ini. Nah, dari gejala yang ada itu menunjukkan kondisi tubuh. Misalnya dia linglung, kemudian napasnya cepat, kemudian dia merah seperti ceri. Ada panas menyerang. Maka untuk menguatkan kadar oksigen, maka panasnya harus dibuang. Maka dia dikasih ramuan yang sifatnya menyejukkan. Kemudian dia harus minum air putih yang cukup, itu. Kalau kemudian lendirnya banyak, lendirnya pekat atau encer, pekatnya kuning atau putih gitu, itu udah pekat dibagi lagi, pekatnya itu putih atau kuning pekat itu. Nah, itu nanti pembuang dahaknya apa? Sehingga ketika dahak dibuang tidak mengganggu fungsi paru untuk menghisap oksigen. Nah, kemudian ketika parunya bagus, ternyata darahnya itu terlalu kental sehingga susah digerakkan. Akhirnya juga dia tidak bisa mengikat maksimal. Jadi semua faktor itu dilihat, kemudian baru disimpulkan, baru kemudian diatasi. Tidak ada kalimat yang mengatakan, ini oksigen kurang, obatnya ini tok, tidak bisa. Berarti ada juga kan ketika pikiran gampang dalam ini ketika oksigen kurang, salah satunya dengan menambah kadar oksigen dalam darah, dengan mungkin salah satunya dengan oksigenasi, berarti kan itu kan. Nah, itu membantu sementara. Istilahnya membantu sementara. Kalau lendirnya banyak di dalam tubuh, kemudian dia dimasukkan, biasanya lendirnya karena paru tidak bisa ngembang, dia tidak bisa menghisap, malah itu jadi sesek gitu. Kalau lendir loh ya. Tapi kalau bukan lendir, dia sangat terbantu biasanya. Karena itu kan dalam artian berarti gimana caranya itu oksigen bisa masuk ke dalam darah, bisa lebih banyak lagi di darah untuk dalam artian mengurangi gejala hipoksia. Iya. Karena dulu saya ada kasus itu, orangnya paru-parunya penuh dengan air, begitu ditambahi oksigen,
wah itu semakin nggak karuan karena oksigen dimasukkan dia tidak mau nerima. Nah, kalau dia nggak ada lendir, nggak ada cairan di paru, dia digelontor oksigen, ditarik sama paru bisa masuk sama, nah kemudian tubuhnya enak. Maka kita ngelihat situasi kasusnya. Nah, ketika seperti itu ternyata begitu karena dia orang gagal ginjal kan begitu dicuci, dia tidak dicuci dulu. Saya dapat keterangan dari perawatnya. Kemudian ini diambil airnya dulu Pak supaya tidak ngerendam di paru. Setengah jam dibuat terus napasnya sudah enak. Ketika dikasih itu dikasih oksigen dilepasin gitu. Nah, ketika cairan dikurangi dia bisa nerima. Karena apa? Kapasitas cairan yang ada di alveoli itu berkurang ketika cairan disedot ketika dia cuci itu. Belum dicuci sih kemudian diambil airnya dulu. Jumlah habis itu setengah jam baru cuci, proses cucinya. Itu gambarannya, satu gambaran bahwa menangani masalah kayak gini itu harus ngerti dulu persoalannya. Itu ketika sudah jelas persoalannya baru dibuat tindakan. Karena tindakan tidak akan sama satu dengan yang lainnya tergantung kondisinya. Misalnya dia lendirnya terlalu banyak, kemudian tubuhnya dingin, kok dikasih jus, dikasih air kelapa, udah tambah sesak. Tapi ketika dia dehidrasi, kemudian tubuhnya kering, dikasih air kelapa, napasnya lega. Itu gambarannya kayak gitu. Berarti tetap ya, dalamnya diurut ya, mulai dari makanan, mulai dari gimana kondisi organ yang berkaitan dengan itu, terus terkait dengan darah dan dan akhirnya sampai pada kesimpulan ketika ini sudah diruntuh, tinggal nanti bisa menentukan mana sih harus yang jadi fokus untuk perbaikannya. Jadi kurang lebih seperti itu sahabat holistik. Jadi memang harus runut ya, runut dalam artian menganalisa satu persatu yang terkait dengan masalah-masalah tersebut, karena ini akan nantinya juga mempermudah untuk mengurai dan memutuskan suatu advice atau tindakan yang insya Allah lebih pas dan lebih cocok. Demikian sahabat holistik untuk kajian kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.